Agenda persidangan kemarin hari ini adalah pemeriksaan terhadap diri saudara sebagai terdakwa. Siap Yang Mulia. Sebelumnya di Mohon izin majelis. Oh ya, Mohon izin. Kami menyelah sebentar. silakan. Menyangkut masalah yang kemarin beberapa saksi yang tidak bisa hadir. Mau dibacakan? Mohon dibacakan. Oke. Saudara penasihat hukum, Mohon izin majelis, kami beberapa waktu yang lalu sudah memasukkan surat untuk penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator majelis agar kami mohonkan penetapannya karena dalam rangka. jadi kami memberi tanggapan pada permohonan dari penasihat hukum atas Baik. diri terdakwa. Itu penetapan atau itu akan kami pertimbangkan satu kesatuan menjadi dalam putusan nanti. Di dalam putusan ya? Iya. Baik, Kita tapi akan- sebelumnya memang kami sudah ada perjanjian dengan LPSK, itu nanti kita akan Ya betul, sampaikan itu tetap kepada- kami pertimbangkan semuanya di dalam putusan. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Baik majelis, terima kasih. Terhadap permohonan dari penuntut umum, apakah penasihat hukum bagaimana tanggapannya? Kami tidak keberatan majelis. Tidak keberatan. Baik, silahkan dibacakan saudara penuntut umum. Terima kasih majelis atas waktu yang diberikan pada kami. Kami akan membacakan 5 orang BAP. 5 BAP berdasarkan, semuanya berdasarkan di bawah sumpah. Ya, 5 orang seperti yang sudah-sudah. Langsung aja saya bacakan. Berita acara pemeriksaan saksi Sugeng Putut Wicaksono. Tempat lahir Jakarta 16 Juli 1973, agama Islam, keluarga. Izin mulia, belum dibuka sidang. Oh ya. Sudah kami buka. Jadi langsung dilanjutkan langsung keterangannya saja, Siap, saudara siap. jaksa penuntut umum. Berita acara pemeriksaan, saya ulangi, berita acara pemeriksaan saksi Sugeng Putut Wicaksono. Bahwa berdasarkan di bawah sumpah Sugeng, pada intinya Sugeng Putut Wicaksono memberikan keterangan, dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Richard Eliezer pada saat saya tersebut sedang, kan istri saya sama sekali tidak kenal. Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Ricky dan saudara Kuat. Saya pertama bertemu dan kenal mereka pada tanggal 8 Juli 2022. Saya saat mereka sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan Provos Divpropam Polri, dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang yang dimaksud. Dapat saya jelaskan bahwa saat ini saya berdinas di Divpropam Polri. Jabatan saya saat ini adalah Sestro Provos Divpropam Polri yang saya jabat sejak bulan Agustus 2020 berdasarkan skep Kapolri nomor skep 16/14/7 Romawi /20 2020 tanggal 3 Agustus. Dapat saya jelaskan terkait tugas dan tanggung jawab saya sebagai Sestro Provos. Ya, saudara jaksa penuntut umum dibacakan yang poin yang pokok saja, yang itu yang tidak berkaitan dengan itu silahkan nggak usah. Terima kasih majelis. Langsung dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3, nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli. Saya pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 20.15 WIB. Saya mendapat informasi dari Karu Provos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saya datang ke kantor untuk menghadap Karu Provos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu pada pukul 22.00 bahwa saya beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Provos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saudara Richard, saudara Ricky, saudara Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian kami memanggil satu persatu saudara Kuat, saudara Ricky, saudara Richard. Dari ketiga orang tersebut saya mendapatkan informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu bahwa saat di Magelang saudara Ricky, saudara Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saudara Richard menerima telepon dari Ibu Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya ibu sudah menelpon saudara Ricky namun tidak jawab. Setelahnya mereka, saudara Ricky dan saudara Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan.
Namun sebelum pulang, saudara Riki menelpon saudara Kuat untuk memerintahkan saudara Kuat agar mengecek Ibu Putri, sedang melakukan apa? Karena Ibu Putri sampai meminta tolong pada saudara Riki dan saudara Richard untuk segera pulang. Sementara saudara Riki dan saudara Richard dalam perjalanan pulang, saudara Kuat yang sedang berada di rumah, saudara Kuat mendengar teriakan ibu dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saudara Susi. Lalu minta saudara Susi untuk menemani ibu di kamar. Setelahnya saudara Kuat bertemu dengan saudara Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saudara Kuat sedang memegang pisau. Saya tidak mengetahui sebelumnya bagaimana diceritakan saudara Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi saudara Joshua untuk berbicara, namun saudara Joshua pergi menghindari. Pada saudara Riki dan saudara Richard sampai di rumah saudara Riki, naik ke lantai atas menuju kamar Ibu Putri. Setelah itu saudara Riki berbicara dengan Ibu Putri, namun saudara Riki tidak menjelaskan kepada saya terkait materi pembicaraannya dengan Ibu Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saudara Riki bahwa setelah dari kamar Ibu Putri, saudara Riki pergi ke kamar saudara Yosua untuk mengamankan senjata saudara Yosua. Lalu Ibu Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan saudara Richard dan saudara Riki dan saudara Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta yang bersama dengan saudara Yosua adalah saudara Riki. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu saudara Yosua protes kepada saudara Riki kenapa senjatanya saudara Yosua diamankan. Dengan berbagai alasan, akhirnya saudara Riki mengembalikan senjatanya saudara Yosua kepada saudara Yosua dalam mobil saat itu dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saudara Richard, saudara Riki, saudara Kuat, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah Ibu Putri merasa terancam dengan saudara Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata saudara Yosua diamankan. Dapat saya tambahkan, pada saat saya berada di beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi pada saudara Richard, Bapak Verdi Sambo datang ke ruangan pemeriksaan. Beliau menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saudara Richard. Lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan dan kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10 sampai dengan 15 menit kemudian, Bapak Verdi Sambo bersama saudara Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan pada kami terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal yang krusial. Menurut saya, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saya sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saya sudah lupa, saya beberapa kali diingatkan oleh saudara Verdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 20.20 WIB, saya dipanggil ke rumah Bapak Verdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saya datang ke rumah Bapak Verdi Sambo, namun saat saya berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau, pembicaraan kami sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak pernah ada. Demikian majelis yang diperiksa, Sugeng Putut Wicaksono ditandatangani. Baik, terdakwa, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dari saksi tersebut? Izin yang mulia, tidak ada tanggapan yang mulia. Apakah benar, salah, atau tidak tahu menahu? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Apakah saudara benar diperiksa oleh saudara Putut? Pernah yang mulia, tapi saya pada saat itu tidak kenal yang mulia, jadi saya tidak tahu pada saat itu siapa yang memeriksa saya. Dari rangkaian yang diceritakan saudara Putut tadi, apakah benar peristiwanya seperti yang itu? dipropos itu benar yang mulia? Benar. Siap. Baik, silakan lanjutkan. Izin yang mulia. Nama saksi Nopianto Ripai, keterangannya di bawah sumpah. Pekerjaannya sebagai BKO Sipri Kadipropam Polri sampai sekarang. Langsung ke keterangan, yaitu nomor 17, saya bacakan. Saya tentang tugas kedinasan yang dilakukan oleh saudara Irjen Verdi Sambo pada sejak tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli adalah sebagai berikut.
Pada tanggal 7 Juli 2002 sekitar pukul 19.30 saya melihat saudara Irjen Verdi Sambo bersama dengan ADC ajudan yaitu Daden datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu saudara Irjen Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya saudara Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20 WIB saya melihat saudara Verdi Sambo bersama dengan ajudan yaitu saudara Raden pulang ke kediaman dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus warna hitam dengan walmor pengawalan bermotor saudara Brigda Parhan. Saya juga melihat driver supir yang bertugas saat itu saudara Prayogi. Pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 8 saya melihat saudara Verdi Sambo bersama dengan ajudan datang ke Biro Propos di Polri dalam rangka kegiatan ANEP di Biro Propos. Sekitar pukul 11 WIB saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruangan Kadif Propam. Pukul 14 saya melihat saudara Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14 saya melihat Verdi Sambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar 15 WIB saya melihat saudara Verdi Sambo bersama dengan polisi ajudan Ajan Romer ke ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman Jenderal Polisi Idam Aziz dengan mempergunakan kendaraan mobil Lexus warna hitam. Setelah saudara Irjen Verdi Sambo meninggalkan kantor Kadif Propam pukul 15, kemudian saya standby di ruangan Sepri sampai pukul 21 dan selanjutnya saya pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 saya dihubungi melalui telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saya, "Nok, tolong didampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saya jawab, "Siap Dan." Saya hubungi yang lain. Kemudian saya menghubungi Bribtu Edwin, Bribtu Rapli yang bertugas bersama dengan saya sebagai Sepri, staf pribadi pimpinan untuk datang ke Paminal. Kemudian saya kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30. Saya melihat situasinya sudah ramai, banyak orang berkumpul yang di dalamnya diantaranya saya kenal dengan saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Propos dan kemudian saya menghampiri saudara Riki dan menanyakan, "Ada apa Bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Gak apa-apa." Selanjutnya saya bersama saudara Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saya berada di lantai 2, saya melihat saudara Richard, saudara Kuat, kemudian saya tawari makanan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saya dihubungi saudara Reza, Mahreza Rizki melalui via telepon dan saudara Reza mengatakan kepada saya, "Bang, mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Propos, ada apa ya?" Kemudian saya jawab, "Iya." Tidak lama kemudian saudara Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saya. Selanjutnya ketika saya mengajak saudara Reza ke kantin yang berada di lantai 1, tiba-tiba saya dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Propos. Tiba-tiba Kombes Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan langsung naik ke lantai 2. Setelah saya berada di lantai 2, saya melihat Kaden A. Ro Paminal Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama saudara Sikit. Sekitar pukul 22.30 saya bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Riki, saudara Kuat, saudara Sigit, Kaden Pro Paminal Agus Nurpatria ke gedung Paminal lantai 7, gedung TNCC, tepatnya di ruangan detasemen A, Biro Paminal di Propam Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saya, saudara Richard, saudara Kuat, saudara Riki diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang dan saya melihat Kaden A, Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Gimana kejadian tadi?" Kemudian saya melihat saudara langsung mengarahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video di bawah ini. Di dalam ruangan Kaden A, saya diperintahkan oleh Kaden A untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Joshua dengan posisi tengkorak dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut. Demikian majelis, keterangan di bawah sumpah ditandatangani oleh
saksi Novianto Rifai. Saudara terdakwa, bagaimana atas keterangan saksi tersebut? Benar yang mulia, memang ketemu dari propos sampai di paminal Bang Novianto itu mendampingi yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan jaksa penuntut umum. Siap, majelis. Keterangan saksi Rojiah alias Jia. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah bekerja sebagai ART di keluarga terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Poin 13, saksi menerangkan saksi mengenal Richard Eliezer sebagai driver untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati dan juga merangkap ajudan. Poin 20, bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak mengetahui. Yang saya ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13 WIB atau sekitar jam 14 WIB Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang untuk kegiatan di Magelangnya saya tidak diberitahukan. Saya pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Chandrawati dan saya tidak mengetahui Ibu Putri pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 saat saya mau menuju toilet lantai 1, Damson menyampaikan ibu pulang. Setelah itu saya menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol tidak mengetahui, lalu saya mengucapkan selamat sore Bu. Namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saya langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Saya poin 26. Saksi menerangkan bahwa saat Ibu Putri dan rombongan tiba di rumah yang beralamat di Saguling 329 Pancoran Jakarta Selatan, setahu saksi yang ada di rumah yaitu saksi Arka, Tresia, Dirianto, Damson dan Tini. Cukup. Bagaimana terdakwa atas keterangan saksi Jia tadi? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Lanjutkan. Keterangan Sartini. Keterangan Sartini, poin saksi menerangkan bahwa saksi adalah ART di keluarga terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saksi menerangkan di poin 12, kegiatan saksi pada tanggal 2 Juli 2022, saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 4, saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Saguling 329 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setibanya saya di rumah tersebut, saya diterima oleh Dirianto alias Kodir, lalu saya beristirahat sampai sore. Saya berkenalan dengan ART lainnya, diantaranya Jia, Susi, Dirianto, Kodir, dan Om Damson. Selanjutnya tanggal 3, 4, poin 3, 4, dan sampai tanggal 8, saksi menerangkan saksi melaksanakan tugas seperti biasanya sebagai ART. Saksi mengetahui Ibu Putri Chandrawati datang dari Magelang, namun saksi tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saksi hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil garasi pada sore hari tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 16. Beserta rombongan tidak kenal namanya dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR. Pada saat itu, saksi sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar pukul 8, saksi bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saksi di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saksi diajak Putri Chandrawati ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saksi membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Cukup Pak. Bagaimana saudara terdakwa atas keterangan saksi tersebut? Izin yang mulia, saya tidak tahu juga. Tidak tahu. Siap. Lanjutkan. Terakhir saksi Dr. Andeseno Sukamto MBA. Di poin 6 saksi menerangkan, langsung ke poin 11 aja majelis.
bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi tidak mengetahui ataupun menerima laporan mengenai penggantian CCTV komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di komplek Duren 3. Melalui berita di media, saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2002, yakni Saudara Marzuki, dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2002, yaitu Saudari Japar, untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Saudara Marzuki dan Japar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Pada tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 7.30, Saudara Marzuki dan Saudara Japar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama, lalu mereka langsung mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Poin 12, saksi menerangkan penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dan saksi selaku ketua RT dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR Komplek Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Cukup majelis. Nah, bagaimana saudara saksi terdakwa atas keterangan saksi tersebut? Siap yang mulia, saya tidak tahu menahu juga. Ya. Tidak tahu menahu. Sudah cukup saudara jaksa penuntut umum? Cukup ya.